Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita sungguh luar biasa baik. Saya panggilkan ibu-ibu yang masih ada di luar, di belakang, untuk dimohon untuk masuk. Kita akan memulai ibadah kita. Iya. Kita menyembah Allah kita karena Dia Tuhan yang rindu sekali kalau kita menyembah Dia lebih dalam. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yuk katakan, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kalau dikatakan, oh sungguh besar Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Aku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari renungkan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan yang terbaik, Dia Tuhan yang memberikan segala kebaikan dalam hidup kita. Patutlah kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita mengatakan sekali lagi, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan
kami sembah Tuhan. Dahsyat Allah Tuhan, kasih setiamu memenuhi kami. Haleluya, ucapkan syukur sembah Allah kita, karena Dia yang hidup kita sembah. Haleluya, haleluya. Selalu bersyukur Tuhan, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku balas ya Tuhan? Kebaikan Tuhan begitu nyata. Membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku balas ya Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, kami mau bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin ya Tuhan. Kami mau katakan Engkau Bapa yang setia. Apapun kondisi kami Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Engkau selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Bahkan ketika kami terpuruk Tuhan, Engkau ada untuk kami. Engkau siap untuk menopang kami, memegang kami dengan kuat, dengan tangan yang penuh kasih. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersyukur. Syukur Tuhan, Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini bukti kasih setia Tuhan. Kami boleh disampaikan di tempat ini dengan keadaan yang sehat, yang kuat, dan kami boleh dengan semangat untuk memuji Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami mau mulai ibadah kami. Kami rindu untuk meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan akan firman Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya itu akan menjadi rema dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Dia baik, amin. Dia Tuhan yang memberkati kita. Percaya enggak? Aku dilimpahi dan aku diberkati. Yuk, saya undang semua bangkit berdiri. Dialah Tuhan yang setia dalam hidup kita. Amin. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Mana tepuk tangannya? Kebajikan tersedia bagiku. Sok alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Percaya Bapak Ibu bahwa kita dilimpahi. Amin. Kita mau katakan sekali lagi. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya katakan, mana tangannya? Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi semua katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Apa Bapak Ibu? Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kita diberkati. Amin. Dan kita pasti dilimpahi. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Dan saat ini kita percaya, bentar lagi nih kita akan merayakan kemerdekaan ya, 17 Agustus. Di dalam kemerdekaan pasti ada persatuan. Ketika tidak ada persatuan, hancurlah sesuatu, hancurlah negara, hancurlah keluarga, hancurlah komunitas. Ketika tidak ada persatuan, begitu pentingnya ada persatuan. Kita mau renungkan sejauh apa yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan kita menjadi satu. Kami rendahkan diri Tuhan di hadapan-Mu, membawa hancur hati ini Tuhan.
hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu seperti kau dan Yesus adalah satu. Sekali dikatakan, kami rendahkan diri di hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu sebelum kami pergi memberitakan kasihmu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Bapak Ibu, persatuan menjadi sesuatu yang sangat penting. Yuk renungkan dalam hati kita, sudahkah kita bersatu? Terlebih bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan keluarga, bersatu dengan saudara, bersatu dalam komunitas. Maka di dalam persatuan ada sesuatu yang akan Tuhan berikan dan kita akan menjadi berkat. Kita mau angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Kami rendahkan diri di hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu seperti kau dan Yesus adalah satu. Sekali lagi katakan, kami rendahkan diri di hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu sebelum kami pergi memberitakan kasihmu. Mulailah dari
syukur kami menyembah Engkau, Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengaruniakan kemerdekaan buat bangsa kami 80 tahun yang lalu. Tuhan yang sama yang sudah juga mengaruniakan kami kemerdekaan atas belenggu dosa, atas hukuman kekal, atas maut. Oleh karena darah Yesus Kristus yang sudah tercurah bagi kami, patutlah Engkau ditinggikan Tuhan. Tidak ada Allah yang berbuat demikian besar bagi kami umat manusia. Begitu mengasihi kami, besarlah setiamu Tuhan. Ini doa kami saat kami akan mendengar firman-Mu. Jadikan kami satu ya Tuhan. Kami sungguh dapat menggenapi panggilan Tuhan, menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Urapi kami semua, buka tanah hati kami, untuk kami dapat menerima firman-Mu ya Tuhan. Urapan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian untuk kami mengenal firman-Mu, pribadi-Mu dengan benar, dan melakukannya. Bagi hamba-Mu, juga kami semua Tuhan, kami siap menerima firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam. Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih kembali saya sampaikan kepada pengurus untuk PD Air Hidup yang kembali mempercayakan saya dan istri boleh datang untuk melayani para ibu sekalian. Dan bersyukur lewat pemimpin pujian sudah mengarahkan kita dalam puji-pujian dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi jadikan satu, dan bagaimana kita akan lihat kita akan diberkati ketika kita bersatu. Dan saudara, para ibu sekalian, memang saya tampilkan dulu, ini menarik ketika kita mengetahui inilah tema negara kita, kemerdekaan kita tahun ini 2025, yaitu bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Jadi kita akan lihat ada benang merah antara tema ini dengan firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan pagi hari ini, antara bersatu dan bagaimana menjadi sejahtera. Mari kita akan buka pagi hari ini firman Tuhan dengan judul Bersatu Mendatangkan Berkat. Mazmur pasal 133. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesadalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Ada pernyataan dari proklamator kita, perintis kemerdekaan Indonesia kita, berkaitan dengan seperti tadi pemimpin pujian sudah sampaikan, kemerdekaan yang diraih itu adalah dengan persatuan. Pentingnya persatuan. Ini kutipan yang kemungkinan dibuat sekitar tahun 1933, yang kemudian disampaikan juga dalam pidato-pidato Presiden pertama RI pada waktu itu. Ini yang mengakibatkan waktu itu dibuang di ND ya, Presiden Soekarno. Sebab statement ini kemudian dibikin seperti brosur pada masa lalu dan disebarkan. Entah bagaimana tercapainya persatuan itu, entah bagaimana rupanya persatuan itu, akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka itulah kapal persatuan adanya. Bagi beliau itu rupanya kemerdekaan kita memang diraih dengan persatuan. Sama, ini wakil presiden. Sumpah Pemuda mengajarkan kita bahwa persatuan adalah kunci keberhasilan dalam mencapai kemerdekaan. Marilah kita jaga persatuan dengan baik.
Ini sangat disadari oleh para perintis, para pejuang kemerdekaan kita, pimpinan-pimpinan pada waktu itu. Bagaimana persatuan menjadi kunci kemerdekaan. Betapa pentingnya kita bersatu. Dan di Alkitab juga sudah terlebih dahulu, tentu Alkitab ini ditulis jauh sebelum kemerdekaan, jauh sebelum statement itu dinyatakan oleh para pimpinan negara kita dulu. Di ayat 1 tadi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara, di sini King James Version-nya. Kalau di kita diam dengan rukun, tapi King James Version to dwell together in unity. Di sini kita temukan kata persatuan atau kesatuan. Rukun apabila saudara-saudara tinggal diam bersama di dalam persatuan. Di dalam persatuan itu tidak kalah pentingnya, makanya dikatakan alangkah baiknya dan indahnya sebuah persatuan. Ini adalah nyanyian siara, dan saudara tahu, ibu-ibu ketahui bahwa nyanyian siara itu dinyanyikan setiap ataupun direnungkan ketika orang akan menuju ke Bait Allah di Yerusalem pada waktu itu. Minimal 3 kali setahun, khususnya yang harus datang adalah para laki-laki dari seluruh dunia akan datang ke Yerusalem, ke Bait Allah. Dan dalam perjalanan mereka menuju ke Bait Allah, mereka akan menggumamkan, mengingat, mengucapkan ataupun menyanyikan nyanyian-nyanyian siara. Jadi ini namanya saudara bertahun-tahun dalam hari-hari raya. Ada 3 hari raya itu. Paskah, Pondok Daun, dan satu lagi Pentakosta ya. Satu lagi. Hari di mana mereka harus datang ke Yerusalem. Jadi banyak kali mereka nyanyikan ini, ucapkan ini. Teringat untuk menunjukkan memang pentingnya to dwell together in unity. Diam bersama dalam persatuan. Mari kita lihat bagian yang pertama. Betapa baiknya, betapa indahnya, betapa berharganya persatuan itu. Di ayat 2 ini digambarkan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan seterusnya. Berharga persatuan seperti minyak yang baik, precious ointment. Minyak yang berharga yang dipakai untuk mengurapi imam besar atau para imam, bahkan alat-alat di Bait Allah. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 30, saudara akan menemukan mulai ayat 22 dan seterusnya. Betapa berharganya minyak yang dipakai untuk mengurapi para imam ataupun Harun. Yang menariknya, kenapa ya nggak ditulis mengurapi para imam saja? Kan toh Harun juga imam besar pertama kali. Karena pada waktu itu sebenarnya saudara bisa temukan di Keluaran ada imam-imam. Tapi waktu Harun ini dipilih pertama kali menjadi imam besar. Dan dalam Alkitab ditulis, Tuhan bilang, pilih Harun menjadi imam bagiku. Jadi ada sebuah pengkhususan, keistimewaan. Yang lain hanya ditulis imam-imam sebelum Harun ya. Tapi ketika Harun untuk diurapi menjadi imam bagiku, jadi bagi Tuhan. Kalau kita lihat di Keluaran 30, bahan-bahan dari minyak itu sendiri, selain tentu kenapa begitu mahal berharga, karena cara pembuatannya itu diperintahkan sendiri oleh Tuhan. Bahan-bahannya diperintahkan oleh Tuhan. Dari campuran wewangian yang sangat berharga, sangat mahal. Yang mengolahnya juga bukan orang sembarangan, harus ahli rempah-rempah. Ini melambangkan kekudusan. Tadi seperti Harun yang akan bertugas, dipilih untuk
sebuah tugas ilahi tentu sebagai imam, khususnya kalau Harun. Dan dalam Keluaran 30 itu saking berharga mahalnya, ini tidak boleh ditiru oleh orang. Tidak boleh dibuat, digunakan pada orang biasa. Kalau orang biasa nekat membuat dan memakainya, maka akan dilenyapkan. Dan dari tugas imam, saudara tahu dalam perjanjian lama, berkat Allah mengalir ketika imam itu bisa melaksanakan tugas dengan baik, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dari imam yang diurapi oleh minyak. Ini yang Daud kemudian, Daud tuh orang yang senang ke bait Allah, senang ke rumah Tuhan. Dia mengerti proses keimamatan dan betapa berharganya di mata dia minyak urapan itu. Betapa berharganya persatuan itu sehingga Daud berpikir persatuan ini bagaikan minyak urapan kepada imam untuk mengalirkan berkat kepada umat. Inilah berharganya, inilah baiknya, inilah indahnya sebuah persatuan. Kemudian selain diumpamakan sebagai precious ointment, lalu gambaran selanjutnya di ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Seperti embun Hermon. Mazmur ini kan puisi, termasuk kitab sastra. Jadi kita pendekatannya juga, saudara, para ibu sekalian, banyak kali memang ini analogi, tipologi, alegori, melambangkan. Sebab seperti ini persatuan, betapa berharganya persatuan yang dilambangkan seperti embun dari gunung Hermon. Embun yang selalu ada, pasti tiap pagi. Ya ini gambarnya, ada yang sudah pernah ke tanah perjanjian Israel? Ibu-ibu? Ada ya? Saya belum pernah Jadi cuman kata orang lah atau lihat gambar ya. Ya maklum. Ini katanya, ini gambarnya ini Mount Hermon, Bukit Hermon. Jadi salju, dingin. Sedangkan Bukit Sion itu tempat yang lebih tandus, tapi memang di situ nanti dibangunnya bait suci. Saudara, Bukit Hermon ini bicara, ini bahasa Ibrani Hermon, tempat suci. Atau arti kata Hermon di ensiklopedia itu mulia. Seperti embun yang tidak pernah berhenti. Seperti tempat suci, tempat yang mulia. Embun dari Hermon. Ini buat Bapak Gereja pada waktu itu. Tafsiran dari Bapak Gereja namanya Origenes, itu tahun 254 Masehi, 254. Ini yang dia tafsirkan tentang embun dari Hermon. Adalah rahmat Allah yang menyegarkan jiwa. Embun yang turun walaupun jauh dengan daerah Bukit Sion, tetapi tempat yang tandus diairi oleh embun menjadi segar kembali. Ini lagi sama bapak-bapak gereja Gregorius dari Nisa. Sama. Embun Hermon sebagai berkat ilahi, rahmat Allah, berkat ilahi. Dan Bukit Sion, mari kita lihat di Mazmur 74 ayat 2. Inilah umat Tuhan, milik Tuhan. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Jadi ini yang dimaksud gunung Sion. Puisi-puisi
Gunung Sion melambangkan umat yang sudah Tuhan tebus. Jadi betapa berharganya persatuan ini. Seperti berkat rahmat dari Tuhan dari tempat tinggi yang mengalir kepada umat miliknya sendiri. Kita harus mengerti, ibu-ibu yang terkasih, ini memang berkat yang khusus. Sebab kalau kita bicara ayat 1, ini saudara di sini memang kalau kita bicara bahasa aslinya ini menunjuk kepada tentu manusia tetapi dalam covenant, dalam perjanjian. Siapakah mereka yang ada dalam covenant perjanjian? Tentu bangsa Israel, umat pilihan Tuhan dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru gereja. Jadi ini sesuatu yang mulia yang bisa diterima oleh jemaat, oleh gereja. Yang dalam perjanjian itu tentu termasuk bagi kita di antara keluarga kita. Berkat yang turun dari Tuhan. Meskipun kita harus sadari bahwa persatuan ini tidak mudah untuk kita dapatkan. Ada orang yang ketika di muka umum bersama-sama misalnya di dalam jemaat kah, mereka bisa rukun, bisa kelihatan nyambung. Tapi waktu di keluarga, di rumah tangga, sebaliknya. Karena tentu berbagai konflik. Kenapa saya katakan memang sulit dalam persatuan? Yang kami temukan dalam pelayanan beberapa hari ini juga terlibat dalam sebuah pelayanan. Saudara bayangkan, ini kan sesama orang Kristen, keluarga Kristen, sesama yang percaya Tuhan. Berarti sama-sama covenant, umat yang punya covenant perjanjian dengan Tuhan. Tetapi antara kakak dan beradik, si adik ditolong dapat pekerjaan, tapi yang terjadi adalah diambil uangnya. Sehingga si kakak harus berhutang sangat besar. Setelah itu, yang ibunya membela adiknya yang jelas-jelas melakukan kesalahan seperti itu. Wah, jadi runyam. Berantemlah mereka, rumah tangga mereka. Ibunya dengan anaknya, kakaknya dengan adik. Ada lagi dalam jemaat Tuhan, tadinya rukun, baik, kakak beradik juga. Namun setelah orang tuanya meninggalkan warisan, lalu mulailah terjadi pertikaian. Sampai dia sampaikan Pak Gembala, aduh, kalau boleh ini warisan ini diselesaikan supaya kita damai lagi. Hanya karena satu rumah warisan. Kakak beradik cukup banyak, itu bertengkar. Tadinya mereka sangat rukun. Wah, itulah ya kenyataan. Belum lagi ada yang merebut tempat pelayanan dalam konteks seperti kami misalnya para pendeta hamba Tuhan. Kakak beradik rebutan pelayanan, padahal pelayanan seperti ini ada tanggung jawab yang besar. Tapi ya itulah. Sulit untuk kita mengupayakan sebuah persatuan di tengah kondisi yang memang kita tidak sukai, kita tidak inginkan. Maka itu kita menyadari, Alkitab sudah katakan betapa berharganya persatuan itu kalau bisa diciptakan, kalau bisa terjadi. Berkat ilahi, sama kalau tadi kita dari kepala Harun turun, ini juga kan bukit yang lebih tinggi, ke Sion yang lebih rendah. Jadi mengalir dari atas menuju ke bawah, ini berkat yang memang berasal dari Tuhan. Berkat yang lebih istimewa untuk kita yang mau bersatu. Kita lanjut bagian kedua. Bagaimana untuk kita mencapai persatuan itu? Kita bisa tinggal bersama. Yaitu satu pikiran dan satu hati kepada Tuhan. Ini lagi tafsiran Bapak Gereja tahun 430. Ini cukup terkenal. Agustinus dari Hippo. Ketika dia ditanya, apa maksudnya
to dwell together in unity di ayat ini. Bagi dia itu artinya satu pikiran dan satu hati kepada Tuhan. Itu artinya orang yang ada di dalam covenant persatuan itu, sekalipun berbeda sukunya, rasnya, latar belakang, tapi satu yang menjadi pikiran, termasuk kita juga dari latar belakang berbeda. Entahkah waktu kita berkumpul di tempat ini ataupun dimanapun kita berada, kita sama-sama sepakat kita punya satu pikiran, satu hati, bahwa kita selalu tertuju kepada Tuhan. Kalau tertuju kepada Tuhan berarti kita tahu Tuhan bekerja sesuai dengan sistemnya, mekanismenya dari firman Allah. Itu artinya kita juga satu pikiran, hidup kita dikendalikan atau berjalan sesuai firman Allah. Nah, ketika ada satu informasi yang kita peroleh satu sama, tentu kan kita menjadi satu pikiran. Kalau kita punya satu sumber yang sama, kita baca, kita walaupun latar belakang berbeda, situasi yang kita alami berbeda, tapi kita punya input yang sama, sumber yang sama, satu pikiran dan satu hati kepada Tuhan. Kalau para ibu kita semua mau bersatu, kita harus sama-sama mendasarkan diri kita pada Tuhan, pada firman-Nya. Itu caranya. Kemudian yang berikutnya, seperti dalam terjemahan bahasa Indonesia, rukun. Rukun juga artinya damai. Dalam bahasa asli sih damai juga. Rukun artinya baik, damai. Ada unsur kesatuan juga. Untuk mencapai persatuan perlu kerukunan, kedamaian, kebaikan di dalam suatu komunitas. Ya kalau saling bertikai, ada saling tidak suka dengan yang lain. Kalau perbedaan pendapat ya wajar, tapi harus bisa didamaikan, disatukan, diambil sebuah keputusan yang sehati kita ambil bersama untuk kepentingan bersama. Inilah cara untuk mencapai persatuan. Menurut Mazmur 133 kita lihat khusus konteks di sini. Kira-kira bisa kita hidup rukun, damai? Bisa lah ya, simpel kok. Ya coba kalau lagi berantem aja, lagi emosi, rada-rada gimana ya. Tapi ya harus kita upayakan karena ini adalah firman Tuhan, Alkitab. Dan karena itu, kalau kita mencapai persatuan ini, maka bagian yang terakhir adalah berkat itu diterima. Ya ini menarik, yang saya katakan di awal, ada garis merah, benang merah, antara bersatu dengan sejahtera. Tentu dalam pikiran kita berkat itu sangat banyak. Ada kamus yang membuat kita bisa berpikir tentang berkat, saudara, seperti ini. Bisa ambil Merriam-Webster, kamus yang sering dipakai ya, kamus bahasa Inggris lama. A thing conducive, memimpin to happiness or welfare. Jadi ada sesuatu, berkat ini didefinisikan seperti ini, sesuatu yang memimpin kepada kebahagiaan atau kesejahteraan. Di situ ada unsur sejahtera, sesuatu yang memimpin kepada kesejahteraan. Ini lagi kalau kita lihat dari bahasa asli, origin dan covenant konteksnya, kalau saudara suka belajar Alkitab, dia kasih definisi ini, kata berkat. Berkembang atau terungkap sebagai mekanisme yang digunakan Tuhan untuk memajukan tujuan penebusannya. Jadi sudah tahu memang berkat berupa apa yang kita terima, tetapi berkat juga dari definisi ini kita temukan berkat adalah sesuatunya sampai kita menerima berkat atau mekanismenya supaya kita menerima berkat. Makanya kalau di Alkitab kita lihat banyak sekali berkat.
Ada dalam Ulangan itu banyak, Allah memberkati engkau dengan segala usaha tanganmu berhasil. Jadi berkat tapi berupa keberhasilan dalam pekerjaan. Ada lagi kemarin kami di jemaat di Kisah Rasul pasal 3. Berkat Abraham yang dimaksud adalah dijelaskan oleh Petrus, Allah memberkati dengan berbalik dari kejahatan. Jadi rupanya kita bertobat juga itu adalah berkat dari Tuhan. Allah memberkati dengan kita berbalik dari kejahatan. Banyak lagi berkat kesehatan dan seterusnya. Tapi ternyata berkat ini sendiri, kata ini didefinisikan mekanismenya, sesuatunya, ada sistem yang sudah Tuhan tetapkan untuk kemudian terus mengalir berkat yang selanjutnya. Jadi saudara, kita bisa mengerti ini benang merahnya. Saat kita bersatu dengan rukun dan damai, kita punya pikiran sama anggota keluarga kita, satu persekutuan kita, jemaat lokal kita, komunitas kita, orang percaya khususnya ya satu covenant itu. Punya dasar sama-sama firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, lalu kita rukun dan damai. Maka Tuhan memerintahkan sesuatu, mekanisme yang memimpin pada kesejahteraan atau kebahagiaan. Ini benang merahnya dari tema bangsa Indonesia kita. Dari waktu kita bersatu, oh betul juga rakyat sejahtera. Bahkan nanti kita maju dalam apa? Selanjutnya berkat-berkat ilahi. Kita baca di Mazmur 133 tadi, di sini juga sudah ada secara khusus. Di ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Itu bagian berkat yang dijelaskan. Berkat di Mazmur 133 ini adalah kehidupan selama-lamanya. Mari kita lihat dulu contoh pernyataan ini ya, sesuatu atau mekanisme yang akan memimpin kepada kesejahteraan atau kebahagiaan, supaya kita mengerti maksud kata berkat di sini yang kita harus capai dengan persatuan. Kita lihat ada sistem tertentu, mekanisme tertentu yang sudah Tuhan siapkan yang bisa memimpin pada kesejahteraan, kebahagiaan. Kita lihat di Kejadian pasal 11, dan itu dicapai melalui persatuan. Kisah terkenal Menara Babel, ya sebenarnya ini berakhir dengan tidak baik ya kisah ini, tapi saudara lihat ada prinsip firman Tuhan, prinsip yang Tuhan sendiri sampaikan lewat peristiwa Menara Babel. Kejadian 11 ayat 1. Lihat ya, adapun seluruh bumi waktu itu ya, bumi satu bahasa dan satu logatnya. Jadi satu bahasanya sama, satu logatnya. Lalu kita tahu mereka berangkat mau bertemu, ayo kita buat ya macam-macam lah ya, macam-macam maksudnya menara yang sampai ke langit. Lalu ayat 5-nya, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Jadi Tuhan turun, Tuhan lihat menara yang dibuat anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Waduh, ini kesatuan, satu bahasa, satu bangsa. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, perhatikan, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Waktu mereka dalam keadaan kesatuan itu, satu bahasa, satu bangsa,
Apa yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya, apapun yang mereka rencanakan, pasti akan terlaksana. Semua terlaksana. Kalau bersatu, makanya kemudian apa yang Tuhan lakukan? Dikacaukan kesatuan bahasa itu. Dibuat bahasa berbeda-beda. Kenapa sih Tuhan harus perbuat seperti itu? Karena kan ini mereka sedang melawan perintah Tuhan. Tuhan bekerja sesuai mekanisme Tuhan, itu sesuai firman-Nya. Kan Tuhan sudah perintahkan manusia itu beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Nah ini, meskipun bagus mereka bersatu, tapi kita ngumpul di satu tempat, kita bikin menara sampai ke surga. Ini mau sekalian lihat Tuhan menjadi seperti Tuhan. Pas mereka melawan perintah Tuhan, makanya Tuhan harus kacaukan supaya akhirnya mereka terserat dan mereka menggenapi rencana Tuhan dari mulanya penciptaan. Coba seandainya mereka tetap seperti itu, nggak usah bikin menara, tapi mereka tetap penuhi bumi dengan satu bahasa, satu logat. Wah, semua yang mereka buat itu terlaksana. Apapun rencana yang dilakukan terlaksana. Jadi saudara lihat dari kisah ini contoh mekanisme sesuatu yang memimpin kepada kesejahteraan. Kalau saya tanya, misalnya kita di posisi mereka, bukankah kita senang kalau apa yang kita rencanakan, saya merencanakan ini buat anak saya, buat masa depan, lalu rencana itu pasti terlaksana, bukankah kita senang? Bukankah kita juga jadi sejahtera? Aman, ini semua yang direncanakan terlaksana. Wah, puji Tuhan, enak nih. Hidup kita jadi aman, sejahtera, membahagiakan. Ketika sesuatunya itu, berkat itu, mekanisme berkat itu adalah rencana yang pasti terlaksana. Kemudian mendatangkan kesejahteraan buat kita, kebahagiaan buat kita. Itu mekanismenya, cara doa. Kita kembali bagian terakhir. Berkat yang diterima ini tentang kehidupan untuk selama-lamanya. Yang memang kita berpikir ini kehidupan selama-lamanya, pasti kehidupan kekal. Tetapi jangan lupa kita sedang belajar di perjanjian lama. Tidak semua dalam perjanjian lama itu bermakna eskatologis, kehidupan ke depan atau sampai nanti kedatangan Tuhan berikutnya, kehidupan selama-lamanya dalam kekekalan. Tapi kehidupan selama-lamanya di sini merujuk kepada kehidupan dengan kepenuhan dan kelanjutan berkat ilahi dalam komunitas perjanjian di mana kesatuan berdiam. Jadi kehidupan, Tuhan perintahkan mekanisme ini. Kalau kamu bersatu, Tuhan akan lakukan sesuatu. Tuhan siapkan sebuah mekanisme apapun itu yang akan membuat kehidupan kita memenuhi kepenuhannya. Berkelanjutan, berkat ilahi terus kita terima. Tadi kita sudah naikkan pujian, aku diberkati, aku dilimpahi. Betul itu firman Tuhan. Ini kehidupan untuk selama-lamanya, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dan bagi orang-orang di perjanjian lama, kalau saudara baca misalnya seperti Abraham, Ayub, ya, saudara akan temukan tokoh-tokoh yang dituliskan itu ketika mati putih rambutnya, umurnya panjang. Saudara pernah baca Alkitab, lalu ayat itu menunjukkan misalnya tokoh tertentu ditulis seperti itu. Jadi itu menunjukkan sebuah kehidupan itu berkat tertinggi buat mereka. Kehidupan yang berhasil sampai pada akhirnya umur panjang dalam konteks perjanjian lama. Jadi kehidupan selama-lamanya ini juga ini yang akan diraih tentu oleh orang yang mengerti pada waktu itu bahwa mereka akan umur panjang, lanjut usia sampai putih rambutnya, menerima kelangsungan berkat ilahi, kesejahteraan, kesehatan dalam kehidupannya. Kehidupan yang Tuhan tetapkan di sana di Sion mencakup kesehatan, ini lagi-lagi kesejahteraan dan berbuah dalam komunitas.
Seperti pujian kita jadi satu, kita beritakan ini jadi saksi berbuah. Konsep selamanya itu olam bahasa Ibrani seringkali menunjukkan kesinambungan dalam berkat ilahi. Bukan berarti kehidupan kekal setelah kematian. Memang bisa ada kaitan, tetapi ini bukan berarti kita bicara kehidupan kekal setelah kematian. Tapi kehidupan kita di dunia tadi sama berkesinambungan berkat ilahi dari Tuhan. Amin. Amin. Itu janji dari firman Tuhan. Berkat yang Tuhan sudah siapkan. Bagaimana hari demi hari kita semua, orang-orang yang setia dalam firman perjanjian Tuhan, yang mau rukun damai bersatu dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam jemaat lokal, punya satu pikiran. Kami berpikir tentang Tuhan, kami berpikir dari firman Tuhan. Maka Tuhan sudah punya mekanisme berkat. Sudah pasti karena Tuhan yang berfirman, Tuhan berjanji, Tuhan pasti genapi. Begini caranya untuk kita berkesinambungan dalam berkat ilahi, termasuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan seterusnya. Kita sangat memerlukan berkat ilahi itu yang turun dari Hermon, yang dari atas tempat mulia. Bukan berarti kita nggak ada susah, nggak ada penderitaan. Tapi kita dalam tanda petik dimudahkan Tuhan melewati segala penderitaan, kesulitan. Sebab apa? Ada berkat ilahi, ada sejahtera. Kita kesulitan tapi kok saya bisa rasa damai. Seperti beberapa waktu lalu hamba Tuhan yang datang divonis kanker otak stadium akhir, stadium 4. Tapi dia memutuskan tidak berobat dan puji Tuhan sembuh total dan bersih. Apa yang dia katakan? Waktu dengar vonis dokter, tapi dia, oh ya terima kasih, dia bilang ada rasa sejahtera. Kan tidak aneh sih, tapi kalau kita pikirkan orang pasti langsung, halo tidak, Tuhan kenapa? Apalagi ini pendeta, hamba Tuhan. Tapi ada sejahtera, itu berkat ilahi. Jadi menghadapi vonis kanker stadium 4, tapi yang dialami adalah sejahtera. Nah itu berkat ilahi. Kita yang bersatu hukum damai, kita akan berkesinambungan dalam berkat-berkat ilahi ini. Sesuatu yang lebih jauh berharga daripada sekedar uang, harta yang kita miliki di dunia yang bisa hilang. Berkat ilahi mencakup rasa aman, rasa sejahtera, ketenangan kita menjalani kehidupan kita sekalipun melewati badai hidup. Puji Tuhan. Sebagai kesimpulan, ketika komunitas orang percaya satu pikiran dan satu hati kepada Tuhan, punya dasar hidup dari firman, rukun dan damai, hidup baik-baik. Ya satu kali dua kali ada perbedaan pendapat, ada konflik, ya selesaikanlah. Damai. Maka Tuhan perintahkan. Alkitab mencatat Tuhan memerintahkan. Bayangin, bukan hanya memberikan tapi diperintahkan. Nah sekali lagi saudara bisa, para ibu bisa menganalisa, oh ini memang seperti sebuah mekanisme, karena Tuhan perintahkan, seperti ada pihak lain. Tuhan perintahkan berkat, jadi ada yang menjalankan berkat, bukan Tuhan berikan berkat, tapi Tuhan perintahkan. Jadi ada cara, mekanisme yang firman memerintahkan. Tuhan perintahkan mekanisme berkat agar mereka yang hidup, mereka hidup dalam kesinambungan berkat-berkat ilahi, seperti kesejahteraan, kebahagiaan seumur hidup. Maukah kita mengalami berkat ilahi ini berkesinambungan? Amin. Bersatulah, rukun, dan damailah satu dengan lainnya. Kasih karunia damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Saya undang kita semua dan hormat berdiri. Haleluya. 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 Kami menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami menyadari betapa berharganya, betapa mahalnya, baik dan indahnya persatuan di antara kami, khususnya persekutuan doa air hidup, yang selama ini sudah boleh berjalan karena anugerah Tuhan. Setiap kami yang ada dalam komunitas ini, sungguh Tuhan kami alami, kami dapat beribadah bersekutu karena anugerah Tuhan, karena berkat-berkat ilahi yang berkesinambungan dalam hidup kami.
dalam pergumulan yang kami rasa berat, tapi kami boleh tetap setia datang kepada Tuhan. Itu membuktikan Tuhan setia pada firman-Nya. Kami boleh menikmati kesinambungan berkat ilahi ini dari Tuhan. Teruslah berkarya Roh Kudus dalam hidup kami. Tetap kami mohon Engkau memberkati kami sesuai dengan kehendak, jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi dan rumah tangga kami semua. Kami mengucap syukur, kami menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah mendapatkan firman yang luar biasa. Ibu-ibu diberkati. Kurang semangat. Ibu-ibu diberkati. Amin ya. Bagaimana ketika kita hidup rukun, bersatu, damai, maka ada mekanisme berkat. Tolong digarisbawahi dan simpan dalam hati. Oleh karena itu, ayo hidup rukun, ayo hidup bersatu ya. Kalau misalnya ada perbedaan, gak apa-apa berantem. Ya Pak Pendeta, berantem dikit gak apa-apa. Tapi tetap kembali bersatu lagi. Karena ingat, di balik persatuan, di balik kerukunan, kedamaian, ada mekanisme berkat. Amin. Baik, kita akan sekali lagi terima kasih Pak hambanya Pak Pendeta Raymond Rungkat yang sudah memberikan kita firman yang luar biasa ya. Kalau tadi kita simak setiap firmannya, wow, dahsyat sekali. Sekali lagi terima kasih Pak, kami sangat diberkati dengan firmannya. Dan kita akan memberikan persembahan. Saya undang yang bertugas untuk memberikan persembahannya. Dan kita akan berdoa. Sebelumnya Ibu Ida akan membawa kita dalam doa persembahan. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kehadiran Kau tengah-tengah kami. Hanya Engkau yang dimuliakan, diagungkan Tuhan. Karena Tuhan hanya dalam kesatuan, dalam kasih Tuhan, biarlah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui hidup kami membawa banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Karena melihat kasih Tuhan dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Biarlah terus Tuhan kesatuan ada dalam persekutuan ini ya Tuhan. Jauhkan daripada perpecahan ataupun yang lainnya Bapa. Biarlah pegang kasih Tuhan ada dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, Kau sebentar kami ingin memberi persembahannya Tuhan yang asalnya daripada Engkau. Biarlah penuhi hati kami dengan penuh sukacita. Kami memberi ya Tuhan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi pelebaran kerajaan-Mu. Berkati yang menanganin bendahara ini ya Bapa. Biar sungguh-sungguh Tuhan dimuliakan dalam persembahan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita dengan semangat, dengan hati yang bersuka kita berikan persembahan bagi Tuhan. Amin. Yes, kau puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dialah Allah yang layak dipuji. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yuk yang sudah memberikan, saya ulang bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab
Yuk katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, semuanya katakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yuk jemaat katakan lebih sungguh lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Silakan duduk. Nah, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman 2 minggu ke depan. Dipersilakan. Puji nama Tuhan. Semua diberkati. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya kepada Bapak Ibu Gembala saya mengucapkan terima kasih atas segala firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Juga buat GBI Patuha di tempat ini ya. Kita juga bersyukur kita terus bisa berbakti di tempat ini. Minta waktunya sebentar ya Ibu-ibu karena memang banyak pengumuman. Bersabar. Nah, untuk Jumat ini kita tidak ada doa di Patuha ya. Dan acara selanjutnya kita akan ibadah 2 minggu lagi. 2 minggu lagi di tempat ini kita akan merayakan hari kemerdekaan ya. Jadi kita akan sama-sama merayakan hari kemerdekaan di tempat ini tanggal 22 Agustus. Nanti akan dilayani oleh PDP Hani Herlina. Dan di acara ini tentu pasti ada game-game ya, ada lomba. Jadi ini saya lihat kenapa banyak bangku yang kosong ya. Kita bisa ajak ya teman-teman yang lain untuk kita bergabung 2 minggu lagi di tempat ini untuk kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Bagaimana tadi kita sudah dengar firman bahwa kita mau bersatu ya. Dan di sini kita ada lomba dan juga akan dipilih deskot yang terbaik ya. Kita akan memakai baju daerah, baju misalnya boleh baju Bali, boleh baju Papua atau dan sebagainya ya. Tapi kita juga tidak memberatkan ya bagi yang tidak merasa keberatan, nggak apa-apa ya pakai baju seperti biasa asal nggak pakai ya. Tapi tentunya kita akan dipilih ya dress code yang terbaik. Jadi datanglah secantiknya ya, secantik-cantiknya. Nah setelah itu jangan lupa nanti WL Singer kita akan berkumpul setelah ibadah ini ya, karena kita akan mempersembahkan juga yang terbaik bagi Tuhan. Dan
kita juga akan mengadakan retreat pada tanggal 29 Agustus. Ya, bagi ibu-ibu yang belum mendaftar, segera mendaftar ke Ibu Inge, ya. Tentunya sudah pada kenal semua ya Ibu Inge. Segera daftar ke Ibu Inge, dan bagi yang belum melunasi juga boleh sekarang dilunasi ya, total biayanya. Dan nanti Ko Irwan akan menayangkan tempat yang akan kita pergi ya. Nanti kita akan sama-sama kumpul jam 7 pagi di GKI Guntur ya, jam 7 pagi. Ya, ini tempatnya ya. Kita akan pergi untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Di panorama. Nanti di sini akan dilayani oleh Pastor WMPCD. Ya. Di sini akan dilayani ya, udah hamba Tuhan. Kita akan retreat ini pulang pergi ya, tidak menginap. Full day. Nah, setelah dari tempat ini kita akan juga berrekreasi ke The Range ya, The Range Theater. Nah, ini tempatnya. Menarik ya ibu-ibu? Ayo yang belum daftar segera daftar biar kita bisa bersama-sama menikmati berkat-berkat yang baru. Ya, katanya dapat makan, dapat foto-foto. Biasa ibu-ibu kalau nggak foto belum afdol. Ya, inilah ya, nanti semua biayanya udah disediakan, makanan udah disediakan juga, bis yang baik ya tentunya. Nah itu nggak tahu nanti ada jagung nggak? Ya boleh ya, nanti ibu-ibu bisa menghubungi Ibu Inge. Kita akan biayanya 200.000, udah termasuk makan dan kendaraan ya, semuanya katanya. Berkat-berkat yang berlimpah, amin. Sesuai dengan Tuhan ya, kita mendapatkan berkatnya. Dan puji Tuhan juga karena kesatuan kita di air hidup, kita sudah mempunyai keyboard dan sudah lunas. Kita jadi terima kasih buat ibu-ibu yang sudah menyumbangkan dananya bagi kita sehingga kita dapat memakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, jemaat yang setia ya, berkati Tuhan. Puji Tuhan. Kita tunggu ya 2 minggu lagi untuk kita bersama-sama datang di tempat ini. Ya, itu saja yang menjadi pengumuman. Saya serahkan kepada baik, ibu-ibu yang terkasih, bapak ibu yang terkasih, ya, kita akan akhiri ibadah hari ini. Nanti saya mohon Bapak Raymond untuk menutupnya, namun sebelumnya kita mau angkat pujian. Saya undang semua bangkit berdiri. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur.
tidak putus-putusnya kami mengucap syukur Tuhan, karena sungguh anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat pimpinan-Mu dalam persekutuan kami hari ini. Seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan, secara khusus Engkau tetap mengurapi mereka dengan Roh Kudus. Berkatilah segala jerih lelah mereka. Kami berdoa buat para pengurus dari PD Air Hidup ini Tuhan, kesetiaan mereka untuk melayani semua anggota, Tuhan juga balas dengan berkat berkelimpahan dari Tuhan. Melalui wadah ini Tuhan, semakin banyak lagi khususnya para wanita yang boleh mendengar Injil Kristus, boleh percaya kepada Engkau, menikmati kasih Tuhan. Pakailah setiap anggota Persekutuan Doa Air Hidup, mereka menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka, bagi keluarga, bagi teman-teman, siapapun yang ada di lingkungan mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat tempat ini, di mana boleh selalu dipakai untuk persekutuan. Mari Tuhan, biarlah Engkau memberkati pimpinan jemaat, majelis, kepala sidang, semua pelayan Tuhan di GBI Patuha ini. Dan dari tempat ini hadirat Allah, Roh Kudus-Mu boleh dirasakan oleh para tetangga sekitar. Dari tempat ini Tuhan Yesus dimuliakan. Di tempat ini menuai banyak jiwa, jemaat-jemaat yang baru, yang sama-sama percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sama-sama hidup dalam berkat yang berkesinambungan dari Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ataupun melanjutkan aktivitas kami kemanapun kami pergi dan berada. Kami mohon perlindungan Tuhan kemanapun kami pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengakhiri persekutuan kami pagi hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Ibu-ibu